Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Biduan Selingkuhan Suamiku. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Bah, pokoknya saya mau susuk yang saya pasang ini nantinya bisa menaklukkan pria manapun, ucap seorang biduan yang berusia 27 tahunan yang bernama Naili kepada seorang dukun namanya Mbah Kuro. Kamu jangan khawatir, semua yang kulakukan dijamin pasti ampuh, jawab Mbah Kuro. Naili ini akan memasang susuk pada wajahnya dan juga di beberapa bagian tubuhnya. Dia berharap supaya nanti saat manggung bisa mendapat saweran yang banyak atau bisa disewa oleh pria kaya. Karena memang Naili ini selain menjadi biduan, dia juga ternyata seorang pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Namun, tidak semua diterimanya oleh Naili. Dia hanya menerima orang-orang tertentu saja yang berani membayar mahal, maka dia akan melayaninya. Saat itu Mbah Kuro mulai akan melakukan ritualnya malam itu juga. Mereka sudah masuk ke dalam ruangan ritual untuk memasang susuknya pada bagian tubuh Naili. Sebelum pasang susuk, Mbah Kuro ini akan menjambi susuknya terlebih dahulu dengan ritual memasukkan kodam ke dalam susuk itu. Di dalam ruangan itu sudah ada kemenyan yang dibakar dan asap pun mengepul di dalam ruangan. Naili ini merinding. Sesaat kemudian, Mbah Kuro yang sedang berkomat kamit membacakan mantranya, tiba-tiba saja datang hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Sesaat kemudian, terlihat ada sebuah asap hitam tebal yang kemudian berhenti di sampingnya Mbah Dukun. Perlahan-lahan asap hitam tebal itu berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan sekali. Sosok tinggi besar dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Naili yang membuatnya menjadi gemeteran. Selang beberapa saat kemudian, Mbah Kuro ini kemudian mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Setelah selesai berkomunikasi, Mbah Kuro kemudian mengolesi susuk itu dengan sebuah minyak, entah minyak apa. Ritual pun sudah selesai. Lalu Mbah Kuro akan mulai memasang susuk itu pada wajah Naili di bagian pipi, kening, bibir, bahkan sampai ke vaginanya. Saat sedang dipasang susuknya pada bagian tubuh Naili, dia pun merasakan perih, dan saat itu dia merasa langsung tubuhnya yang dimasukkan susuk itu terasa kencang. Setelah ini, kamu harus melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Ritual apa, Mbah? Ritual dengan memakan kembang melati. Iya, baik, Mbah. Beberapa saat kemudian, akhirnya ritual pun sudah selesai. Naili pun segera membayar jasanya dan kemudian beranjak pulang malam itu juga. Dia tahu tentang Mbah Kuro dari temannya yang sesama biduan, namun beda tempat manggungnya. Dulu, dia sudah pernah memasang susuk dan mungkin efeknya mulai pudar, makanya kini dia datang lagi ke dukun untuk memasang susuk lagi. Dia ini pulang tengah malam sendirian dengan mobilnya yang melewati jalanan yang sangat sepi sekali, dan juga gelap hanya dengan cahaya mobilnya sendiri. Saat itu tiba-tiba saja di tengah jalan, dia itu mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidungnya. Dan saat itu, seketika Naili pun merinding karena dia merasa ada hembusan tiupan angin pada lehernya. Namun Naili mencoba tidak menghiraukan dan dia mempercepat laju mobilnya karena berharap untuk cepat sampai di kosannya. Selang beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya tiba juga di rumah kosannya itu. Naili langsung rehat di kasurnya membaringkan tubuhnya yang juga terasa lelah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja HP-nya itu berdering. Ada panggilan masuk dan saat dilihat ternyata dari teman kerjanya. Saat itu, dia pun langsung mengangkat telepon dari teman kerjanya itu. Katanya nanti besok malam ada jadwal manggung di sebuah desa dengan bayaran yang lumayan. Naili pun mengiyakan dan dia memutuskan untuk langsung tidur karena sudah lelah.
Besok malam ada jadwal manggung. Gimana? Kamu mau apa tidak? Bayarannya gimana? Lumayan lah. Ya udah, nanti aku berangkat. Telepon pun dimatikan. Singkat cerita, sore pukul 4, dia ini langsung segera mandi dan dandan karena dia akan dijemput rekan kerjanya itu. Temannya itu cowok dan udah kerja lama bareng dengan Naili. Namanya Teddy. Tak berselang lama, Teddy pun datang ke rumahnya Naili. Tok tok tok. Li? Naili? Iya bentar. Jawab Naili yang saat itu sedang dandan. Karena pintu rumahnya itu tidak ditutup, jadi Teddy pun langsung masuk ke dalam ruang tamu menunggu Naili. Selang beberapa saat kemudian, Naili pun sudah siap dengan segala perlengkapannya. Gimana Li? Sudah siap? Sudah. Maaf ya nunggu lama. Enggak kok. Saat itu mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke tempat lokasi dengan mobilnya. Setibanya di lokasi, ternyata itu adalah acara pernikahan dan Naili sama Teddy disuruh untuk makan terlebih dahulu. Malam harinya tepat pukul 7 malam, Naili pun mulai tampil ke panggung. Semua pengunjung terutama para pria-pria yang melihatnya itu langsung menatap Naili tanpa berkedip. Mereka terhipnotis efek susuk yang dipasang oleh Naili. Di mata mereka, dia ini kelihatan cantik sekali dengan tubuh yang molek dan menggoda serta berisi. Sungguh benar-benar idaman para lelaki hidung belang yang kala itu tidak berkedip menatapnya. Saweran pun ramai sekali. Malam itu, dari uang 5 ribuan bahkan sampai 100 ribuan dia terima. Sungguh benar-benar meriah acara malam itu. Parahnya lagi si pengantin pria sempat melongo ketika melihat Naili. Hingga akhirnya, dia pun langsung ditabok oleh si pengantin wanita dan disuruh masuk ke dalam. Acara pun selesai sampai jam 10 malam. Kala itu Naili pun langsung diantarkan Teddy pulang ke rumahnya. Namun sebelum pulang, ternyata Teddy ngajak makan malam dulu di sebuah kafe yang masih buka sampai malam. Li, kita cari makan dulu yuk. Ya sudah, aku juga lapar Ted. Di perjalanan mencari makan saat itu, tiba-tiba Naili ini merasa ada yang meniup di bagian lehernya yang membuatnya merasa merinding. Dia pun sampai mengusap lehernya membuat Teddy yang melihatnya bertanya-tanya. Kamu kenapa Li? Tidak apa-apa kok. Yakin? Iya, udah kita nyari makan aja. Sesaat kemudian, Naili pun mencium bau busuk yang sangat menyengat ke dalam hidungnya dan bau anyir di dalam mobilnya Teddy kala itu. Dia pun mencoba mengendus-ngendus dan menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia di jok belakang sudah ada sosok tinggi besar hitam yang sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Naili. Sontak dia pun langsung terdiam kaku tidak bisa berteriak. Namun setelahnya, sosok itu pun langsung menghilang begitu saja dan Naili sudah bisa bergerak seperti semula lagi. Li, kamu nyari apa sih? Enggak, ini tadi aku nyari parfum aku Ted. Ucapnya dengan terbata-bata. Dia beralasan mencari parfum yang diletakkan di dalam tas dan dia taruh di belakang. Selang beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah kafe dan Naili pun mencoba melupakan kejadian tadi. Saat itu, mereka akhirnya makan dulu. Dan selesai makan, Teddy pun mengajak Naili untuk check-in di hotel. Naili pun tidak menolak karena memang bukan hanya sekali. Dia sudah berkali-kali melakukan hubungan intim dengan Teddy. Padahal mereka berdua itu bukan suami istri. Naili pun hanya mau-mau saja. Karena Teddy itu selalu memberi apa yang Naili mau. Bahkan sering membelikan sesuatu dan usai berhubungan pun Teddy selalu ngasih uang sama Naili. Malam itu pun mereka berkumpul di dalam hotel dengan mesra sampai pagi hari. Paginya usai bangun, Naili ini langsung diantar pulang ke kosannya dan langsung tidur beristirahat. Dia capek karena manggung semalam dan malah lanjut check-in ke hotel. Hingga pagi itu, Naili pun langsung tidur pulas di kasurnya. Dan singkat cerita, Naili yang pasang susuk, dia biasanya setiap malam tertentu dia akan melakukan sebuah ritual, yakni menyalakan sebuah dupa dan memakan beberapa biji bunga melati. Itu semua dilakukan atas perintah Mbah Kuro, katanya biar efek susuknya itu awet dan juga ampuh. Naili sudah menjalani karirnya itu selama 2 tahun. Dari awal dulu, dia ini merantau dari desa karena dia berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Dia pun mencari pekerjaan di kota. Namun di kota dia sial. Dia pernah bekerja di pabrik belum ada 1 tahun.
dia ini dikeluarkan karena ada pengurangan karyawan. Hingga pun dia sempat lontang-lantung dalam beberapa bulan. Akhirnya ketemulah dia dengan Teddy dan kemudian ditawarin untuk menjadi penyanyi biduan. Karena kebetulan suaranya Nelly ini bagus, cuman kala itu wajahnya masih standar saja. Awalnya saat itu sepi dan tidak ada yang minat dengan Nelly. Hanya sudah suaranya saja. Namun usai dia ditawari pasang susuk dan semenjak itulah karir Nelly menjadi melejit. Sampai pada akhirnya Nelly pun terjun juga melayani om-om berduit dan bisa punya uang banyak karena semua yang ditemuinya itu. Meskipun dia tahu itu tidak benar. Dan semenjak itu Nelly pun sudah tidak perawan lagi. Dia sudah tergila-gila dengan harta dan akan melakukan apapun demi uang. Dan singkat cerita, keesokan harinya Nelly ini mendapat panggilan job lagi untuk mengisi di sebuah acara perusahaan di hotel. Katanya acara itu bakal mewah dan juga sangat megah sekali. Nelly pun setuju-setuju saja, asal itu bisa mendapatkan cuan. Dan ketika waktu senggangnya dia ini biasanya pergi ke mall untuk shopping baju-baju baru, yaitu untuk manggung dan juga sehari-hari. Tapi semenjak dia punya banyak uang, Nelly ini hanya kirim uang ke kampung saja namun tidak pernah pulang. Dia beralasan sibuk di kota itu. Padahal di kampung dia ini punya seorang ibu yang sudah berumur dan seorang adik yang masih duduk di bangku SMP. Pernah saat itu Nelly ini diminta ibunya untuk pulang, tapi dia ini selalu beralasan dan akhirnya menolak. Pada esoknya, Nelly pun dijemput oleh Teddy untuk pergi ke lokasi seperti biasanya, yaitu dengan menggunakan mobil dari Teddy. Mobil Teddy itu yang waktu itu dia pinjam untuk pergi ke rumah dukun, karena dia sudah biasa minjam mobil Teddy dengan cuma-cuma kalau dia ada perlu. Dan setelahnya, mereka pun segera berangkat ke hotel tempat acara itu diselenggarakan. Sesampainya di sana, memang benar acaranya itu sangat mewah sekali. Nelly pun tampil seksi kala itu dengan baju yang ketat, terlihat lekuk tubuhnya membuat bapak-bapak kantoran melongo melihatnya. Dia tampil sangat mempesona kala itu. Sampai acara pun tak terasa sudah selesai sampai jam 3 sore. Karena tadi acaranya itu dimulai pukul 11 siang. Setelah acara selesai, Nelly dan Teddy pun duduk makan snack terlebih dahulu sekalian beristirahat. Tiba-tiba saja mereka ini dihampiri oleh seorang om-om yang nampak beruang. Dan ternyata dia adalah pemilik perusahaan tersebut bernama Pak Wawan. Dia pun berbasa-basi dan kenalan dengan Nelly serta Teddy. Kemudian Pak Wawan pun tanpa merasa malu, dia pun langsung meminta nomor HP-nya Nelly, karena barangkali ada job lagi, dan Nelly pun memberikannya. "Li, saya boleh minta nomor HP kamu? Ya siapa tahu nanti saya bisa pakai jasa kamu buat manggung lagi di acara keluarga saya atau acara apa." "Oh iya boleh pak, ini kartu nama saya." Nelly pun memberikan kartu nama yang di sana sudah tertera nomor HP-nya serta alamat rumahnya. "Makasih ya Li." Sebenarnya Teddy tahu kemana arahnya. Pasti Pak Wawan akan BO Nelly nantinya. Teddy tidak kaget karena memang dia juga tahu Nelly itu tidak hanya melayaninya, namun dia juga sudah tidur berkali-kali dengan om-om berduit lainnya. Jadi Teddy ini tidak masalah, toh dia juga masih bisa tidur bareng sama Nelly. Namun beda kali ini, Teddy merasa akan ada sesuatu yang bakalan terjadi, dan seolah dia tidak senang dengan Pak Wawan. Acara pun selesai dan Nelly langsung minta diantarkan pulang saja malam itu ke kosannya. Teddy pun hanya nurut saja. Teddy pun langsung pulang ke rumah usai nganterin Nelly. BTW, Teddy ini bekerja di sebuah perusahaan jadi seorang HRD. Namun dia tetap kalah kaya jika dibandingkan dengan Pak Wawan. Pada malamnya Pak Wawan pun langsung mengirimkan chat kepada Nelly dan mengajaknya ketemuan besok malam. Nelly yang sudah paham arahnya akan kemana, dia pun mau-mau saja, karena pasti nantinya dia akan dibayar mahal, apalagi dia tahu Pak Wawan ini pemilik perusahaan besar itu. "Li, besok malam ada acara tidak? Kalau tidak ada acara, bisa gak ketemuan?" "Gak ada acara pak." "Iya boleh, di mana?" "Nanti saya jemput saja ke kosan kamu ya." "Iya pak, siap." Padahal Pak Wawan ini sudah berkeluarga. Dia punya istri dan juga anak. Istrinya bernama Bumia, sedangkan anaknya bernama Tasya. Pak Wawan sudah berumur kepala 3 hampir 4. Pada esok malamnya,
Pak Wawan pun menjemput Naili ke kosan dan mereka kencan buta terlebih dahulu malam itu. Mereka pergi ke mall mengajak Naili shopping apa yang dia mau dan setelahnya mereka ini akan makan malam. Kamu mau belanja apa aja tinggal ambil saja, terserah kamu. Nanti aku yang bayarin. Yakin Pak? Yakin dong. Apa sih yang enggak buat kamu? Makasih ya Pak. Saat itu Naili pun sangat senang sekali dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengambil baju-baju yang mahal dan juga jumlahnya yang banyak. Pada akhirnya mereka pun setelah pergi ke mall dan ke kafe, mereka pun langsung mampir ke hotel untuk melakukan hubungan intim tanpa sepengetahuan Bu Mia. Pada malam itu, Pak Wawan beralasan kalau ada urusan di kantornya dan dia tidak bisa pulang malam itu. Bu Mia pun hanya percaya saja dengan ucapan suaminya. Dan sesampainya di hotel, Naili dan Pak Wawan pun langsung berkumul melakukan hubungan dengan mesra di hotel bintang 5 yang sudah di-booking oleh Pak Wawan. Pak Wawan malam itu puas banget karena bisa menikmati tubuh Naili yang seksi dan juga sintal. Pak Wawan pun juga tidak lupa memberikan uang untuk Naili. Kemudian mereka pun tertidur di hotel sampai pagi. Makasih ya Li, kamu sudah membuat aku puas. Sama-sama Pak. Bapak juga banyak banget ngasih uang sama aku. Makasih ya Pak. Pokoknya nanti kalau aku ajak ketemuan kamu mau kan? Ya pasti mau dong Pak. Dan singkat cerita, Naili dan Pak Wawan kini sering banget ketemuan. Dan mereka pun sering kali check-in hotel berkali-kali. Bahkan sikap Naili kepada Teddy pun akhir-akhir ini menjadi berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Naili ini sering menolak Teddy saat diajak untuk melakukan hubungan. Teddy pun akhirnya kesal karena dia tahu pasti Naili sering banget melakukan hubungan dengan Pak Wawan di hotel. Sedangkan dirinya kini tidak pernah mendapatkan jatah. Begitu juga sikapnya Pak Wawan kepada Bu Mia. Dia jarang banget di rumah dan terkesan cuek kepada istrinya sendiri. Bu Mia ini sempat curiga kalau suaminya itu telah selingkuh di luar sana. Namun Bu Mia tidak berani menuduh karena belum punya bukti nyata. Hingga suatu hari, saat Pak Wawan beralasan ada meeting di kantor, Bu Mia dan anaknya yang sudah dewasa itu yaitu Tasya, mereka pun pergi ke mall untuk membeli baju. Saat itu mereka tidak sengaja melihat Pak Wawan sedang gandengan tangan dengan wanita yakni Naili. Pak Wawan terlihat menyamar dengan menggunakan topi dan masker. Namun Bu Mia ini mengenali pakaian yang dikenakan oleh Pak Wawan. Syah, itu Syah, ayah kamu. Iya Bu, itu kan bajunya ayah ya. Iya kamu benar. Kok dia sama perempuan lain ya? Wah tidak benar nih ayahmu Syah. Ibu mau labrak dia saja. Iya Bu, nanti aku rekamin biar jadi bukti. Saat itu Bu Mia pun langsung menghampiri dan menarik paksa topi Pak Wawan dan melabraknya. Oh, ternyata ini kenapa akhir-akhir ini kamu itu jarang di rumah Mas. Ternyata kamu lebih milih pergi sama wanita murahan seperti ini. Maksudnya apa ya bilang saya murahan? Ya memang Anda murah, mau merebut suami orang. Seketika saat itu akhirnya Naili pun terdiam dan tidak menjawab karena dia juga sangat malu dilihat banyak orang. Salah aku apa Mas? Kamu jangan bikin malu dong. Kamu malu? Kok selingkuh tidak malu? Sedangkan Tasya langsung merekam ayahnya dengan pelakornya yaitu Naili untuk barang bukti dilaporkan ke mertuanya Pak Wawan. Dan kejadian itu membuat di mall ramai waktu itu. Bu Mia pun menangis karena telah dikhianati suaminya sendiri. Sedangkan Tasya yang tidak terima dengan pelakor tidak tahu diri itu, tiba-tiba saja dia pun langsung menampar pipinya Naili. Sehingga semakin gadulah di mall suasananya karena banyak sekali yang melihat, bahkan ada yang sampai merekam aksi mereka. Saat itu terdengar jelas sekali tamparan yang mendarat di pipi Naili. Dasar pelakor, tidak tahu malu, tidak tahu diri, ucap Tasya kepada Naili yang sudah sangat geram sekali. Semua orang pun langsung melihat aksi itu dan direkam untuk disebar ke media sosial. Hingga akhirnya Naili pun mutusin pergi dan pulang sendiri waktu itu. Dia ngambek sementara Pak Wawan ditarik paksa untuk pulang saat itu juga ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Wawan langsung disidang habis-habisan sama Bu Mia dan juga mertuanya. Karena sebenarnya perusahaan yang dipimpinnya itu adalah penerusan dari bapak mertuanya. Dan Pak Wawan ini diminta untuk meneruskan dan mengelola perusahaan itu.
Dia diancam akan dipecat jadi menantu jika tidak mau berubah. Akhirnya terpaksalah Pak Wawan ini nurut dan bertobat tidak akan selingkuh lagi. Kamu berani-beraninya selingkuhi anak saya. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Kamu itu sudah punya anak dan istri. Kalau kamu tidak mau berubah dan seperti itu terus, maka kamu akan Bapak pecat jadi menantu. Dan perusahaan itu akan Bapak ambil alihkan kepada adiknya Mia saja. Iya Pak, saya minta maaf. Saya hilaf Pak. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya akan setia kepada Mia. Awas saja kalau kamu sampai mengulangi kesalahan lagi. Iya Pak, saya minta maaf. Tidak lupa juga, saat itu Pak Wawan langsung meminta maaf karena Bu Mia yang terlihat sedang menangis terseduh-seduh karena telah dikhianati. Bu, ayah minta maaf ya. Ayah janji ayah tidak akan mengulangi lagi Bu. Ayah hilaf. Ibu sudah maafin ayah, tapi ayah janji jangan mengulangi lagi. Iya Bu, ayah janji. Namun Bu Mia masih tidak terima dengan Naeli karena dirinya bulan-bulan ini suaminya itu jarang di rumah dan sering cuek dengan Bu Mia dan juga anak-anaknya. Bu Mia juga tidak ingin istri-istri lain akan mengalami apa yang dirasakannya jika sampai Naeli ini menggoda laki-laki lain yang sudah bersuami. Bu Mia pun berniat datang ke dukun. Dia tahu dukun itu rekomendasi dari temannya yang bernama Mbah Saryo. Dukun yang akan didatangi oleh Bu Mia itu beda dengan dukun yang waktu itu didatangi oleh Naeli. Pada malam itu, Bu Mia pergi sendirian dengan mobilnya menuju ke rumahnya dukun itu. Perjalanan yang dia lalui cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam. Namun Bu Mia bertekad bulat mendatangi dukun itu walaupun jauh. Selang beberapa saat kemudian, Bu Mia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Saryo. Bu Mia ini langsung segera menyambangi rumahnya dan diajaklah masuklah dia ke dalam rumah Mbah Saryo. Dan setelahnya, Bu Mia ini menjelaskan maksud kedatangannya. Mbah, saya mau kirim santet kepada seseorang. Dan saya ingin buat dia supaya kapok Mbah, tapi jangan sampai mati. Mbah Saryo mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan Bu Mia sembari menghisap batang rokok. Kamu sudah bawa fotonya? Sudah Mbak ini, jawab Bu Mia sambil memberikan foto itu kepada Mbah Saryo. Bu Mia mendapatkan foto Naeli itu dari sosial media yang sudah Bu Mia cari dan foto itu pun langsung dicetak. Saat Mbah Saryo memperhatikan foto Naeli sejenak, kemudian dia mengatakan kepada Bu Mia kalau Naeli ini pasang susuk. Saya lihat dia ini pasang susuk. Bu Mia pun terperanjat dan saat itu dia minta kepada Mbah Saryo supaya susuk Naeli itu tidak efektif lagi. Kalau gitu Mbah, saya mau supaya nanti susuknya itu tidak ampuh lagi Mbah. Saat itu Mbah Saryo dan Bu Mia pun akan melakukan ritual di dalam ruangan khusus. Mbah Saryo pun langsung berkomat kamit membaca mantra di hadapan kemenyan yang menyala. Dan saat itu Mbah Saryo memanggil demitnya untuk nanti sosok yang akan dikirim itu meneror Naeli dan membuat efek susuknya tidak bekerja. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual itu, membuat Bu Mia ini merinding. Dan saat itu, tiba-tiba muncul sosok yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya Bu Mia. Bu Mia pun ketakutan, dia juga gemetaran tidak karuan ketika melihat sosok menyeramkan itu. Mbah Saryo pun langsung berkomunikasi dengan sosok itu, namun entah apa yang dibicarakannya. Dan setelahnya, Mbah Saryo melakukan ritual yang lain, yaitu Mbah Saryo mengambil sebuah boneka pocongan yang kemudian boneka pocongan itu akan diasapkan di atas asap kemenyan yang menyala dan ditaburi sebuah bubuk entah apa yang baunya busuk sekali berwarna merah. Bu Mia yang melihat itu, ia pun merinding. Tapi dia ini ingin membuat Naeli itu kapok dan jerak karena dia sudah sangat sakit hati. Selang beberapa saat kemudian, ritual pun sudah selesai dan Bu Mia ini langsung membayar maharnya kepada Mbah Saryo dan langsung pulang. Dan singkat cerita, semenjak itu Pak Wawan sudah tidak berani lagi untuk berselingkuh. Selesai kerja dia pasti selalu langsung pulang ke rumah dan kumpul dengan keluarga. Untungnya istri dan mertuanya itu mau memaafkan Pak Wawan asal dia mau berubah. Sementara di sisi lain Naeli yang sedang tiduran di kasurnya, dia teringat dengan Teddy. Dan saat itu dia kesal karena Pak Wawan sudah tidak lagi menemuinya semenjak dilabrak itu.
Jadi Naili pun tidak ada pemasukan tambahan lagi. Saat itu dia pun mendadak menghubungi Teddy. Namun ternyata Teddy ini tidak diangkat teleponnya dari Naili, membuat dia semakin kesal. Karena dia juga sudah tidak dapat jatah darinya. Akhirnya malam itu Naili pun merasa bersedih sendirian di dalam kosannya. Karena merasa lelah dan capek, akhirnya Naili pun tidur, dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita bergaun hitam berwajah seram. Sosok itu mendekat ke arah Naili dan membekap wajah Naili dengan tangannya. Naili pun ketakutan, dia pun teriak di dalam mimpinya itu. "Ah!" Tubuhnya kala itu terasa kaku sekali, tidak bisa digerakkan. Dan setelahnya, sosok itu pun menjemburkan udaranya ke wajah Naili. Saat itu dia mencium bau busuk sekali. Dan saat itu Naili pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Dia pun terduduk sejenak, dia masih tidak beraturan sekali nafasnya. Jantungnya berdegup sangat kencang serta keringat yang membasahi tubuhnya itu. Dia pun buru-buru ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itu dia belum sadar kalau ternyata susuknya sudah tidak ngaruh lagi akibat kiriman dari Bumiya. Ketika dia sedang berjalan menuju ke dapur, dia dikejutkan sekelebat bayangan hitam yang melintas membuatnya terperanjat. Dan dia pun langsung merinding karena mencium bau busuk serta ada hembusan angin kencang yang masuk. Namun setelahnya, Naili ini mencoba tidak menghiraukan dan segera mengambil air minum di dapur. Sesampainya di dapur, tiba-tiba saja dia ini mendengar ada suara yang mengetuk pintu kosannya. Dan dia pun buru-buru untuk membukakan pintunya itu. Dok, dok, dok. Terdengar ketukan pintu di luar. Suara pintu pun dibuka. Saat pintu rumahnya dibuka, betapa terkejutnya Naili melihat di sana sudah ada sosok wanita dengan menggunakan gaun hitam yang telah berdiri di depan pintu, sangat menyeramkan sekali. Dan sosok itu yang sama seperti ada di dalam mimpinya tadi. Seketika tubuhnya itu pun langsung kaku, tidak bisa digerakkan, dan mulutnya terasa terkunci. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Naili pun ambruk pingsan. Dia pingsan di abang pintu sampai pagi hari. Pada keesokan paginya, dia pun bangun dengan sendirinya dan langsung kembali ke kamar karena masih pusing untuk lanjut istirahat karena belum ada job manggung. Saat itu, dia merasakan sakit sekali pada kepalanya dan merasa gatal pada wajah sampai dia garuk-garuk. Singkat cerita, Naili ini menjadi sering diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Tidak hanya sekali, bahkan setiap malam dia selalu diteror, membuatnya menjadi ketakutan dan juga stres. Bahkan kini, Naili ini dia sudah tidak sepopuler dulu dan juga sudah tidak mendapatkan orderan BO lagi. Malam itu Naili pun akan berias wajahnya sebelum tidur, seperti biasa menggunakan krim malam. Namun dia terkejut karena wajahnya dipenuhi dengan bintik-bintik merah yang gatal sekali. Dia terkejut dan juga teriak ketika melihat wajahnya sendiri, karena tidak menyangka wajahnya yang sangat cantik itu menjadi buruk rupa. Namun saat itu Naili mengira kalau itu efek pemakaian susuk dan nantinya yang akan membuatnya tambah lebih cantik, padahal tidak. Kenapa wajahku jadi gini? Oh, ini mungkin efek susuknya kali ya, gumamnya. Saat itu dia sedang melihat bintik-bintik wajahnya di kaca. Tiba-tiba saja dia ini dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas di belakang tubuhnya, yang membuatnya itu terperanjat dan kaget. Dan saat itu dia pun mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Dan seketika bulu kuduknya itu merinding berdiri semua. Tapi setelahnya dia pun mencoba tidak menghiraukan lagi. Dan dia pun berniat pergi ke kamar mandi untuk cuci muka terlebih dahulu, baru pakai krim karena tadi lupa. Dia pun kemudian beranjak menuju ke kamar mandi. Akan tetapi saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia ini dikejutkan dengan jendela kosannya yang gebrak sendiri. Sontak dia kaget, tapi dia pikir itu hanya ada angin kencang yang lewat. Selang beberapa saat kemudian, setelah dari kamar mandi, dia pun kembali lagi ke kamar. Tiba di kamar, sontak betapa terkejutnya dia melihat di pojok kamarnya itu sudah ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali, yang berdiri di sana dengan wajah hancur dan juga berwarna hitam. Seketika tubuhnya pun langsung kaku dengan kedua mata terbelalak, dan akhirnya dia pun ambruk pingsan. Dia ini ambruk pingsan di abang pintu kamarnya sampai pagi. Dan esok paginya, akhirnya Naili sadar dengan kedua matanya yang perlahan-lahan dibuka. Tiba-tiba saja
HP-nya pun berdering dan segera Naili pun mengangkat telepon itu, yang ternyata adalah tawaran job manggung di sebuah desa acara pernikahan nanti malam. Karena sudah lama sekali dia tidak pernah manggung, akhirnya dia pun menerima tawaran manggung nyanyi itu. Pada malam harinya, Naili bersiap-siap akan berangkat untuk manggung. Namun kali ini dia bingung karena wajahnya penuh dengan bintik-bintik merah. Dan dia pun mencoba menutupi wajahnya dengan bedak yang tebal, namun masih tetap saja bintik di wajahnya itu masih terlihat. Akhirnya, Naili pun terpaksa manggung dengan keadaan wajah yang seperti itu penuh dengan bintik-bintik merah. Saat dia sedang tampil manggung, semua pria-pria yang menonton Naili semuanya tidak semangat dan bahkan tidak ada yang joget, karena malas tidak tertarik, bahkan tidak ada yang menyawernya. Saat itu tiba-tiba saja Naili yang sedang manggung dikejutkan dengan sosok wanita bergaun hitam yang sangat menyeramkan yang berdiri di antara penonton. Hal itu membuat Naili tidak fokus dan suaranya menjadi fales, dan membuat semuanya menjadi bersorak meminta Naili agar segera turun panggung. Dan saat itu, akhirnya karena sudah malu, Naili pun turun panggung dan dia masih berdegup kencang jantungnya, dan nafasnya pun juga masih tidak beraturan. Dan akhirnya Naili ini memutuskan untuk pulang ke rumah langsung. Dia benar-benar stres karena diteror sosok yang menyeramkan. Bahkan sesampainya di rumah, tiba-tiba bintik-bintik merah yang ada pada wajahnya itu terasa perih dan sakit sekali serta gatal. Dia pun garuk-garuk sampai akhirnya keluar darah dan juga nanah yang baunya sangat busuk sekali. Sesaat kemudian, Naili pun dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil namanya. Naili, Naili. Sontak dia pun langsung merinding dan kaget. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar namun tidak melihat apa-apa. Segera dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Namun dia tidak bisa tidur karena malam itu merasakan gatal sekali pada wajahnya. Ingin rasanya digaruk terus-menerus. Saat itu tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya dan disertai dengan bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidung. Dok, dok, dok. Terdengar ada suara yang mengetuk pintu jendela kamarnya. Karena penasaran, dia pun langsung bangkit untuk melihat. Saat dia melihat ke balik jendelanya, betapa terkejutnya dia melihat di sana ada sosok wanita yang berbaju hitam. Wajahnya pun juga sangat menyeramkan. Segera Naili pun langsung menutup kembali jendelanya, dan dia masih terasa tidak beraturan sekali nafasnya. Hingga suatu ketika, Naili ini mendapatkan orderan dari salah satu bapak-bapak tua yang punya uang banyak untuk menyewanya memuaskan nafsunya. Dan saat itu, Naili pun mengiyakan karena dia sudah tidak mendapatkan job dan orderan lagi. Dan kebetulan sekarang mendapatkan orderan, jadi dia tidak menyia-nyiakannya. Mereka akan ketemuan langsung di hotel. Sesampainya di hotel, bapak-bapak itu mau saja walaupun wajahnya Naili sudah tidak cantik dan mulus seperti dulu lagi. Karena dia melihat tubuhnya Naili masih sangat seksi dan bisa memuaskannya. Akhirnya, mereka akan melakukan hubungan seperti biasanya. Dan saat itu ketika mereka sedang melakukan hubungan, tiba-tiba saja bapak-bapak itu ketakutan. Karena Naili seketika berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sontak bapak itu pun langsung melepaskan Naili dan segera pergi begitu saja. Naili pun bingung karena mereka masih nanggung di posisi yang nikmat, seketika langsung dilepas begitu saja dan ditinggal pergi. Akhirnya Naili pun juga langsung siap-siap untuk pulang, namun saat dia mencoba mengaca terlebih dahulu di kamar mandi, betapa terkejutnya dia. Karena wajahnya sangat buruk sekali, semua bintik merahnya berubah membesar dan bernanah serta baunya juga sangat busuk sekali. Dan saat itu, dia pun melihat di belakang tubuhnya ada sosok wanita yang menyeramkan sekali, dengan baju warna hitam dan juga wajahnya sangat hancur. Namun ketika Naili ini membalikkan badannya ke belakang, ternyata di belakangnya itu tidak ada apa-apa. Dia pun segera pulang ke rumah malam itu juga. Dia benar-benar stres karena diteror sosok-sosok yang menyeramkan. Karena Naili tidak kuat dengan teror-teror itu, dia pun berniat akan pergi ke rumahnya Mbah Kuro lagi untuk melepas sosoknya itu. Saat di kosan malam itu, dia tidak bisa tidur karena merasakan gatal sekali pada wajahnya yang semakin parah sekali. Waktu itu tiba-tiba saja Naili ingin buang air kecil, dia pun beranjak pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia ini mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Dok, dok, dok. Sontak Naili pun terperanjak. Dia kaget, dia pun ketakutan
Karena di kosan itu hanya tinggal sendiri, tapi tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar mandinya. Dan saat itu dia tidak berani untuk keluar dari dalam karena takut. Akhirnya dia pun mendekam sampai aman. Saat dia sedang diam, tiba-tiba duk, duk, terdengar ada suara langkah kaki di balik pintu kamar mandinya. Semakin gemetaranlah Naili mendengar itu. Setelah beberapa saat dia di dalam kamar mandi, suara itu sudah tidak ada lagi. Segeralah dia beranjak untuk keluar dari dalam kamar mandi. Saat pintunya telah dibuka, betapa terkejutnya dia melihat di depan pintu sudah ada sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita itu dengan gaun hitam dan wajahnya yang sangat hancur sekali. Seketika, tubuhnya langsung kaku tidak bisa digerakkan dan Naili pun ambruk pingsan. Pada keesokan harinya, Naili ini pergi ke rumahnya Mbah Kuro untuk melepas susuknya yang ada di tubuhnya. Dia pergi menaiki bus menuju ke rumahnya Mbah Kuro. Dan sesampainya di sana, Mbah Kuro pun langsung melakukan ritual untuk melepas susuknya. Saat sedang dilepas susuknya, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan Naili melihat ada banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan yang menampakkan wujudnya di hadapan Naili. Naili ini teriak kesakitan karena susuk yang ada di tubuhnya itu dilepas terasa sangat sakit. Dan selang beberapa saat kemudian, akhirnya Naili pun sudah terlepas dari susuk-susuk yang dipasang. Dan sekarang wajahnya Naili berubah seperti dulu lagi. Wajah yang standar tidak wah-wah banget. Namun bintik-bintik yang ada di wajahnya itu belum hilang. Bahkan kala itu, Naili dapat kabar dari temannya yang dulu manggung bareng kalau Teddy ini udah mau menikah dengan pasangan yang didapatnya baru-baru itu. Saat itu tambah sudah tidak ada harapan lagi bagi Naili. Dan akhirnya Naili pun memilih untuk pulang kampung. Dia meninggalkan kota dengan membawa semua perlengkapannya. Dan mungkin dia akan berada di kampungnya terus-menerus. Dan setibanya di rumah, Naili pun langsung meminta maaf kepada orang tuanya. Dan dia juga menjelaskan semuanya. Bu, maafin aku ya bu. Aku selama ini banyak salah sama ibu. Iya nak, ibu sudah memaafkan kamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga nak. Setelah bertahun-tahun tidak pulang. Bu, aku banyak dosanya bu. Aku di kota jadi anak yang tidak benar bu. Maksud kamu nak? Aku kerjanya melayani para laki-laki bu, sama menjadi penyanyi dangdut. Aku juga selama ini pasang susuk bu. Makanya wajah aku jadi seperti ini. Dan aku juga selalu diteror sosok menyeramkan bu. Astagfirullahaladzim. Aku mau tobat bu. Aku takut. Iya nak, syukurlah kalau kamu mau bertobat. Namun di rumah ibunya, sekarang Naili pun masih tetap diteror oleh sosok yang menyeramkan. Namun memang Bumia mengirimkan santet itu, jadi teror masih terus berlanjut. Di kampung Naili, hanya di dalam rumah saja tidak berani keluar rumah karena dia malu dengan wajahnya yang hancur sekali itu. Paling keluarnya kalau malam itu pun cuma duduk di depan teras rumah saja. Malam itu Naili yang sedang duduk di depan teras rumah sambil mainan HP. Tiba-tiba saja dia ini dikejutkan oleh sebuah bayangan hitam yang melintas. Dan saat itu Naili pun sontak terperanjat, pandangan Naili tertuju pada sebuah pohon yang ada di depan rumahnya. Di sana ada sosok wanita yang berbaju putih dengan rambut panjang tergerai. Saat Naili melihat ke arah sosok kuntilanak itu, tiba-tiba saja ia menoleh ke arahnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Seketika saat itu Naili pun langsung teriak dan pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya Naili pun berteriak. Ibunya yang mendengar teriakan Naili, ia pun langsung menghampiri ke depan teras rumah. Ya Allah, Naili. Saat itu Naili pun langsung diangkat masuk ke dalam rumah oleh ibu dan juga adiknya. Di dalam pingsannya itu, Naili bermimpi lagi berada di sebuah kuburan dan saat itu sangat gelap sekali. Di sana dia ini dikejar-kejar oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Sampai akhirnya Naili pun tidak melihat ada gundukan tanah dan dia pun ambruk terjatuh di sana. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya Naili pun sadar, namun dia masih dalam keadaan pusing karena kepalanya tadi terbentur lantai cukup keras. Kamu kenapa? Kok bisa pingsan nak?
Namun Naili saat ditanya hanya diam saja, tidak menjawab sama sekali. Ibunya pun langsung memberikan air putih supaya Naili ini lebih tenang. Saat sore hari, Naili yang sedang mandi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumahnya, tiba-tiba saja dia ini merinding karena ada angin yang masuk ke dalam kamar mandi yang membuat bulu kuduknya itu berdiri semua. Saat itu juga dia mendengar ada suara wanita yang menyinden dengan suara yang merdu membuatnya semakin merinding. Suara siapa itu? Kok nyinden? Gumamnya karena ketakutan. Dia pun segera mempercepat mandinya. Seketika dia pun melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamar mandi. Dan saat Naili lihat ke atas kamar mandi, dia melihat ada sebuah rambut bergelantung. Sesaat kemudian rambut itu pun memutar yang ternyata adalah kepala sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sontak saat itu Naili pun langsung lari kabur dari dalam kamar mandi karena ketakutan. Dia berlari sekencang-kencangnya dengan nafas yang tidak beraturan, dan jantungnya pun berdegup sangat kencang sekali. Kamu kenapa, Li? Namun dia tidak menjawab karena masih mencoba mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan. Dan jantungnya pun yang berdegup sangat kencang sekali. Dan singkat cerita, hari demi hari Naili jadi semakin seperti orang gila yang selalu teriak-teriak sendiri. Dan dia juga sering melamun, menangis dan juga kadang tertawa. Ibunya yang tidak tega melihatnya, ia pun memanggil seorang ustadz dan meminta untuk membimbing Naili agar dia bertaubat serta menyembuhkan dia. Saat itu Ustadz Zaki datang ke rumah Naili untuk meruqyah Naili. Namun Naili yang melihat sangat ketakutan ketika melihat Ustadz Zaki. Sementara di sisi lain, Bumia yang sudah tahu soal Naili yang sudah tidak di situ lagi, dia pun mendatangi Mbah Saryo dan bilang untuk melepas santet yang dikirimkan ke Naili. Jadi saat itu Ustadz Zaki lebih mudah dalam meruqyah Naili karena di sana Bumia mau meminta melepas santetnya. Jadi Ustadz Zaki pun hanya membersihkan ilmu hitam yang menempel di tubuh Naili. Saat itu juga suasana cukup mencekam karena hembusan angin datang masuk ke dalam rumahnya Naili, disertai dengan gebrakan suara jendela serta pintu karena angin itu. Ustadz Zaki pun terus membacakan doa-doa sambil memejamkan kedua matanya. Sesaat kemudian akhirnya Naili pun lemas setelah ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu dibersihkan. Dan dia pun langsung diberikan air putih yang sudah dibacakan oleh Ustadz Zaki. Minum air ini, jangan dihabiskan. Sisakan dan sisanya dibasuhkan ke wajahmu. Perlahan-lahan dia pun menenggak air putih yang sudah didoakan oleh Ustadz Zaki. Setelah dia minum, air putih itu tiba-tiba saja dia pun muntah darah hitam kental dan membuat ibunya merasa khawatir. Pak Ustadz, anak saya kenapa? Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Itu efek ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya Naili sudah keluar, Bu. Lalu Ustadz Zaki pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Naili kepada ibunya. Naili ini sudah dikirim santet oleh seseorang, Bu. Tapi akhirnya orang itu melepas santetnya. Kenapa emangnya, Pak Ustadz? Kalau itu saya tidak tahu. Yang penting sekarang Naili sudah sembuh. Tinggal dia harus perbanyak ibadahnya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih ya. Dan setelahnya Naili pun sedikit enteng dan dia sudah tidak sakit dan kata lagi pada wajahnya. Semenjak itu Naili pun sudah mulai bertobat dibimbing oleh Ustadz Zaki mengaji dan melakukan taubatan nasuha. Alhamdulillah, sekarang kamu akhirnya sudah bertaubat ya, Li? Iya, Bu. Aku mau menjadi manusia yang lebih baik dan mau berbakti kepada ibu. Iya, Nak. Semenjak saat itu, Naili pun jadi sering pergi mengaji dan selalu ikut acara pengajian. Bumia pun memutuskan melepas santet yang dikirimkan kepada Naili itu. Karena memang tujuan awalnya Bumia melakukan itu supaya Naili kapok dan tidak suka merebut suami orang. Akhirnya mereka kini pun menjalani hidup masing-masing. Cerita pun selesai. Jangan jauhi orang tuamu karena orang tua adalah kiblatmu. Carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Jangan sampai rela melakukan apapun hanya demi uang dan juga kekayaan. Syukuri apa yang kita miliki dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perbanyaklah ibadah kita supaya kita ini dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Cerita pun tamat. Dan semoga kalian semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari cerita ini. Dan bagi kalian, tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya.
Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.